Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke pertemuan 9 ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, keadaan baik ya, dan juga semangat ya. Dan ini udah pertemuan 9 nih. Berapa minggu lagi kalian presentasi? Ini kayak menghantui ya tiap saat saya mengingatkan ya. Sisa 3 minggu lagi ya menuju presentasi ya. Oke, sudah berapa persen nih tugas besarnya? Ada yang sudah 70%, masih geleng-geleng kepala atau masih kayak kejauhan gitu, 50%? Ada yang sudah 50%? Belum? 40% mungkin? Masih belum juga? Ya, pokoknya saya sudah ini ya, mengingatkan ya, 3 minggu lagi kalian presentasi tugas besar. Dan apa namanya, artinya sih kalau berhubungan dengan aset, berhubungan dengan kelas diagram itu udah jadi ya, udah beres gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi I/O ya, I/O stream. Saya sudah siapkan video recordingnya dan juga supaya untuk lebih jelas memberikan MOTD-nya, makanya saya kumpulkan di Zoom ya. Jadi sebelumnya apa namanya, saya ingatkan kembali, mungkin kalian sudah lihat pengumuman ulang ya mengenai pendaftaran VR Creation Training yang semakin dekat. Saya informasikan bagi yang sudah pernah daftar VR Creation Training batch 2 ataupun waktu batch 1 sudah daftar dan belum terpanggil, pelaksanaannya itu belum terpanggil tuh maksudnya ini ya, kan ada yang sudah saya wapri ya, ada juga yang coba dicek aja WA-nya ya. Saya udah kasih spill jadwalnya itu nanti hari Senin ya, tanggal 23 sampai Rabu tanggal 25, jam 10 sampai jam 16 ya, dan kalian harus hadir 15 menit atau 30 menit sebelum acara dimulai. Karena di situ ada registrasi terlebih dahulu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk yang sudah keterima selamat ya untuk masuk ke batch 2. Yang masih merasa belum dapatkan WA, silakan dicek WA-nya ya karena saya udah kirim ya. Sudah kirim nomornya sesuai dengan yang kalian isikan di formulir seleksi part 2-nya dari batch 2. Nah, untuk yang pendaftar baru benar-benar fresh daftar baru lagi, baru banget untuk batch 2, formulirnya baru lagi, itu sudah saya share di grup ya. Tapi kalau yang udah pernah daftar dan udah saya wapri, nggak usah ya. Silakan dijawab aja WA dari saya ya. Kayaknya saya udah WA Derian juga deh kayaknya. Ya dicek ya. Oke, ya kebetulan aja wajahnya nangkring gitu ya. Jadi saya ingat ya. Bukannya diincer ya, bukan diarah ya. Awas nih gitu, bukan ya. Kebetulan wajahnya nangkring dan namanya kayak inget. Soalnya barusan saya habis WA-WA-in anak-anak gitu ya. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang itu kan saya akan bahas I/O stream. Ini ya. Kita udah masuk ke aplikasi berbasis teks. Input output stream. Nah, ini tuh videonya udah saya kasih di Sinau. Sebetulnya ada juga di sana MOTD-nya. Salah satunya ya, karena MOTD-nya ada 2. Salah satu MOTD ada di sana, silahkan dicari. Yang satunya lagi apa? Kenapa sih saya kumpulkan di sini? Jadi ceritanya gini lah. Biasanya kan kalian kalau coding disimpan di mana ya datanya gitu kan ya. Selain di database, ya biasanya kan kalian misalnya nih kalian coding di sini. Terus udah gitu ada arus data gitu ya. Data mau simpen di mana sih biasanya? Ini ceritanya pura-puranya saya lagi gambar. Anggap ya ini teh database atau ya. Bentar biar rada-rada bagus. Tak kasih begini, anggap aja ini database gitu ya. Database.
Base. Aduh, tulisannya indah banget. Nah, ini code. Kenapa saya harus pakai pen ya? Harusnya pakai teks ya. Ini code kan ada ini ya, apa? Input output stream begitu ya. Ada komunikasi ya. Jadi kita di sini kadang kita kirimkan data ke database, kadang kita retrieve data dari database gitu ya. Nah, tidak hanya itu saja. Kalau game, kalau saya bikin game sih biasanya saya menghindari database ya, saya simpannya di file ya. Bisa juga kita simpan datanya di file ya. Simpan data di file, ambil data di sini biar dikompil sama kode, terus nanti biar dia tampil ke layar ini gitu ya, ke aplikasi. Di baliknya ada kode ya. Nah, yang kita bahas tuh yang ini ya. Yang mana ini datanya nanti disimpan di Notepad ya. Nah, kayak gitu ya. Terus nanti kita kirim data, simpan masuk ke Notepad atau sebaliknya dari Notepad ditampilkan di konsol gitu ya. Nah, untuk sekarang kita masih pakai konsol. Emang konsol jelek? Enggak juga ya, ada juga kita tidak perlu GUI, tapi justru malah yang konsol ini lebih bagus. Kayak game-game besar itu biasanya dia runningnya di konsol ya. Tapi tampilannya tetap kayak GUI gitu ya. Seperti itu. Ya contohnya nanti bentar saya cari dulu ya. Mudah-mudahan ada di sini. Sebentar ya. Mudah-mudahan ketemu ya. Saya cari dulu. Ternyata tidak ada di sini. Ini maklum ya kalau pindahan-pindahan data teh suka gini, hilang-hilangan ya. Aduh, tidak ada contohnya. Sebentar. Oh, ini. Saya share screen aja ya. Nih ya. Nah, ini ya. Saya bikin game dan saya nggak tahu ini masih jalan atau enggak ya. Coba deh saya ini dulu ya. Kayaknya error nih. Udah lama nggak saya maintain ya. Saya buka konsolnya dulu ya. Kita running. Kalian lihat konsol kebuka? Lihat nggak? Ada, Bu. Ada ya? Saya pindah dulu ke sini. Sebentar, nama main kelasnya apa ya? Bentar. Oh, ini ya. Kita jalanin dulu ya. Java Yuki Tamasa. Jadi brand saya gitulah. Sok-sokan gitu ya. Yuki Tamasa _ Oke, coba ya. Mudah-mudahan masih jalan ya. Aduh. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan nggak layar yang muncul? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Ada sayur? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada kursornya, Bu. Saya teh liar ya newserna naon ya. Saya share sound ya. Tapi nanti suara saya pasti kelelep pas ngejelasin. Saya share ini deh aplikasinya. Ada? Muncul nggak ada sayur? Muncul, Bu, tapi suaranya. Suaranya aja. Ya? Sekarang muncul nggak? Nggak juga kayaknya ya. Berarti aduh saya bingung nggak bisa di-share sama sekali. Nah, jadi aplikasi saya ini berada ya. Jadi dia bisa screen ya. Kalian nggak muncul apa-apa? Saya stop share dulu deh. Bentar ya.
Oke. Tapi kalau saya di sini kan saya matikan tadi screen sharing has stopped as the shared window is closed gitu. Jadi rupanya tadi nge-share gitu ya si screen-nya. Jadi tadi tuh saya lagi ngejalanin game jadul saya ya, kayak gini. Isi gamenya kayak gini. Jadi dia ada beberapa, silahkan Iqbal ya, sudah saya admit ya. Ada beberapa kelas ya, terus di sini ada kelas suara, ada kelas split, ada kelas pride, ada kelas main kelasnya di Yukita Masa _ ya. Terus ada pengatur tampilan. Ini karena buatan sendiri jadi Indonesia banget, namanya juga suka-suka saya ya. Kadang maklumlah masih ini ya, mahasiswa galau gitu ya. M-nya huruf kecil, harusnya huruf besar ya. Kelas musik M-nya harusnya kapital gitu ya. Ada manajemen input, ada kursor mouse. Jadi si kursor mouse-nya itu bentuknya sayur gitu ya. Saya ngambil dari internet lah kurang lebih ya. Nah ini saya bikin ininya ya. Nggak muncul. Oke, saya share screen aja deh. Nah saya bikin tombolnya pakai sprite yang dipecah-pecah gitu ya. Jadi seperti animasi nantinya kalau dijalanin ini startnya kayak gini. Goyang-goyang gitu ya. Tomat ya. Gitu. Dia akan tampil seperti itu. Terus kalau selesai begitu dia kena mouse berpendar. Kena mouse berpendar gitu ya. Ini selesainya untuk selesai yang lain. Terus untuk bantuan harap dimaklum ya, saya bukan orang desain jadi saya naweh gitu ya. Nah kayak gini ya, pencet jadi biasa terus dipencet tuh ya, rada-rada kayak mendelesep gitu ya, seadanya ya. Terus ini tomat ngambil cari PNG gratisan untuk nyawa ya, untuk nyawanya, dan ini logonya. Logonya aja juga saya cuman gitu aja ya, ngasal ya pokoknya ya. Nah ini tidak pakai GUI ya, jadi saya jalannya di konsol, gambarnya muncul di konsol. Nanti entahlah apa yang salah, pasti banyak yang salah ya, karena saya ganti mesin ya, mestinya harusnya coding ulang sih, tapi males banget gitu saya ya nyari-nyari lagi. Soalnya saya pisahkan di sini ya, di manajemen pengatur tampilan. Nah ini ya, di sini. Karena emang ngambil kartu grafik gitu ya, supaya dia menyesuaikan dengan lingkungan ininya, resolusi Windows-nya gitu. Nah ini source code-nya ya. Terus saya kasih dokumentasi ya. Ini juga ngasih contoh ke kalian bahwa dokumentasi itu penting loh gitu ya. Soalnya saya sendiri juga pelupa ya, jadi saya suka bilang ini buat cari tahu konfigurasi misalnya yang dipakai sama si window gitu ya. Kayak gitu. Nah, terus di manakah letak filenya IO stream-nya? IO stream-nya itu saya butuh banget, saya simpan di sini ya, di data. Ya, jadi saya nyimpan bantuan di sini. Saya pemalesan ya. Harusnya ini isinya bantuan, tapi saya males nulis. Jadi selamat memasak aja deh isinya titik-titik. Bu kok cuman gitu doang? Kok ininya kosong? Jadi ini tuh nanti dipanggil sama sistem. Kalau misalnya saya pengen ngisi bla 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 di sini. Misalnya saya mau ganti nih bantuannya. Jadi si game yang saya buat ini dia bisa berlaku untuk kalau saya mau ganti game, ganti tema game. Jadi yang di sininya selamat memasak, saya bisa ganti selamat makan misalnya kalau gamenya ini ya, atau game sejarah misalnya nanti saya bisa di sini selamat belajar sejarah, atau di sini jawablah pertanyaan sejarah sesuai dengan bla 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 gitu ya. Jadi bisa di custom tanpa harus buka source code. Jadi saya simpen instruksi-instruksi di file ya. Itu pentingnya file sih sebetulnya ya. Saya simpan di situ. Terus untuk soal saya simpan di
file configuration setting. Kalau mau lihat isinya tuh kayak gini. Nih. Nah, lihat ya. Jadi IO stream tuh kayak gitu ya. Kita berkomunikasi sama file. Nah, saya di sini ngasih tahu ya di source code bahwa yang pagar itu mah apa namanya? Diisinya sama komentar gitu ya. Mulai baca di mana? Mulai bacanya di T ya. Kalau T berarti pertanyaan. Jadi saya udah ngasih tahu di source code T itu adalah pertanyaan. Sementara 0 itu indeks. Indeks pertanyaan ke array itu kan mulai dari 0. Jadi itunya mulainya 0 juga. Nah, karena pertanyaannya selalu sama, sebetulnya kalian ya saya sendiri terutama ya bisa bikin game ini untuk model yang beda-beda gitu ya. Nah, tapi kalau di sini kan saya bentuknya quick apa sih namanya tuh? Ya Allah saya lupa. Drilling ya. Metode pembelajaran drilling untuk ngebantuin orang-orang yang nggak bisa masak kayak saya supaya bisa ingat bahan atau resep ya, minimal ingat bahan-bahan dari resep untuk memasak. Ini yang level 1 itu omelet rajungan gulung ya. Jadi lapar ya. Apa aja sih bahannya gitu ya. Nah, nanti ada pilihannya di situ kayak pilihan ganda di random, dan yang jadi jawabannya adalah kan ini pilihannya ya. A0 santan, telur, ada bubuk, tomat. Jawabannya adalah ini ya J0, J jawaban ya. Indeks ke-0 adalah B. Yang mana B? Oh, ini telur. Gitu loh. Nah, ini pertanyaannya udah saya sediain banyak ya sampai 17. Nanti di level 1 pertanyaannya di random. Kadang hasil keluaran random indeksnya itu mungkin di 15. Nanti dikocok lagi kayak dadu gitu ya, keluarannya lagi misalnya indeks 9. Jadi ini pertanyaannya yang dipilih gitu loh. Ya, dan saya simpan pertanyaannya di sini. Kelihatan ya filenya ya? Ada? Nah, itu untuk level 1. Nah, supaya gampang saya juga menyertakan gambar. Mohon maaf jangan dibully. Itu gambar saya. Pakai pen aja udah apa? Pakai pen aja gitu ya. Padahal kan pakai pen mestinya bagus ya. Ini ya gitulah ya. Ini tokoh ceweknya saya gambar sendiri ya. Terus saya ngambilin PNG ini dari internet ya. Gambar wortel, merica gitu-gitu ya. Pokoknya udahlah, saya bukan orang seni ya. Ini resep level 1 ya. Nah, resep level 2-nya ini. Itu gambar. Jadi dulu tuh saya suka komik ya. Komik yang tokohnya kayak gini. Ya, yang suka mengendap-endap makan gitu. Jadi saya gambarnya ini juga. Ini gambar sendiri ya latarnya. Pokoknya ini banget lah. Bukan seniman banget ya. Nah, terus ini saya masukin ya, ini level 2 adalah oseng, telur, puyuh. Nah, ini bahannya. Jadi di gameplaynya itu kita disuruh nginget dulu resep berapa ini ya, berapa detik. Terus udah gitu nanti dikasih pertanyaan yang tadi. Nah, drilling itu metode pembelajaran yang terus-terusan. Misalnya saya nanya sama Nesa, Nesa 1 tambah 1, Nesa jawab 2. Nesa 2 kali 2, misalnya dia 4. Nanya lagi, Nes 2 kali 2, 4. Terus lama-lama inget ya, Nes 2 kali 2, 4 gitu. Itu pembelajaran drilling. Nah, ini juga sama. Jadi ditanyain terus resep ini ya, resep masakan-masakan ini. Misalnya resep omelet rajungan gulung. Nanti ada yang terus aja jawabannya telur sampai inget gitu. Daging rajungan. Terus diacak ya. Nah, diacaknya itu pakai tadi soal ini ya. Ini level 1. Nah, level 2-nya gimana? Level 2-nya soalnya beda lagi ya. Pilih bahan untuk membuat oseng telur puyuh. Kan beda lagi tadi ya, sesuai dengan gambarnya oseng telur puyuh. Nah, ini untuk nyimpan pertanyaan di level 2. Terus ini level 3. Nah, saya untungnya sudah buat seperti ini. Waktu itu saya kan ikut ini ya, ikut lomba bikin game. Zaman dulu nggak ada engine-enginean, ini kan pure coding pakai Java gitu loh. Maksudnya berdarah-darah banget ya bikin game tuh ya. Terus akhirnya
kata jurinya gini, Mbak ditambahin levelnya. Masuk ke penyisihan kan ya. Terus penyisihan berikutnya besok. Kebayangkan malam-malamnya saya kerja mati-matian ya untuk nambahin level. Gitu ya. Ya saya tuh sampai yang ngebatin, ini juri enak banget ya suruh nambahin level sampai 10 level dalam waktu 1 malam. Emangnya gue sangkuriang gitu ya. Tapi karena saya udah punya fondasi, saya udah punya beginian, yang terjadi adalah saya PR-nya tinggal bikin soal. Jadi saya waktu itu sampai level 3 kan, ininya level 4 sampai level 10-nya dikerjakannya SKS ya. Sistem kebut semalam gitu ya. Karena udah punya fondasi. Jadi saya nggak pusing lagi gitu, tinggal nambahin soal, tinggal kan nggak tinggal ya sebetulnya nambahin gambar gini. Emang lu pikir gampang gitu kan ya. Nah ini kan saya nyari gambar gratisan, nyari bahannya, ini ya resep 6 kan bumbu dasar kuning, udah mulai banyak ya. Sampai yang paling susah masak itu di level 10 apa coba kira-kira paling susah masak. Ini ya, menurut saya. Ini gulai ayam. Banyak banget bahannya ya. Ya menurut saya yang kayak gini-gini udah banyak ya. Tuh ya, udah banyak ya bahan-bahannya. Nah, seperti itu kira-kira manfaatnya dari file ya. Nah, saya simpan di folder data, terus simpan di bantuan, simpan juga ada bantuan, terus ada mana ya saya lupa. Satu lagi ada konfigurasi untuk menyimpan skor tertinggi. Nah, jadi si game itu dirilis kan ceritanya, dimainin sama banyak orang nggak kenal. Saya kayak mbak-mbak penjaga pameran gitu ya, mainin dong game saya, dibukain laptopnya gitu kan, dijagain ya kayak bazar ya di display. Terus orang-orang asing, dan nggak ada corona ya, orang-orang asing dari mana-mana mainin gamenya, dan ini skornya sama namanya tersimpan ya. Jadi cara saya menyimpan highest score itu di file juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada lagi yang main skornya lebih tinggi dari ini bukan kita yang main ya, ini saya sengaja buat kenang-kenangan, nggak dihapus, nggak diubah. Karena ini yang mainnya benar-benar pengunjung gitu ya, benar-benar user, jadi nggak saya hapus ya. Namanya Tri, skornya 990 gitu, highest skornya dia. Nggak saya hapus. Tapi kalaupun saya mau hapus gitu ya, ganti aja jadi Reski gitu ya, skornya 10.000 ya bisa aja di sini di editnya. Cuman nggak saya lakukan ya. Nah ini penyimpanannya kok random seperti ini, itu tergantung dari thread ya, tergantung dari source code-nya menyuruhnya seperti apa gitu. Oke, jadi itu manfaat dari apa yang akan kalian pelajari di video perkuliahan ya, input output stream. Jadi yang dimaksud dengan input output stream itu adalah dari source code berkomunikasi, menyimpan data input dan output ke file. Nah ini file-filenya tadi ya kayak config, kayak notepad gitu ya, dan seterusnya. Nah untuk lainnya ya di sini saya bagi-bagi, ada suara, ada gambar ya. Dan dapatnya suara-suaranya Naruto ya gratisan ya, saya pakainya suara Naruto akhirnya gitu ya. Jadi meriah banget memang suaranya Naruto ya. Nah, itu kira-kira. Nah, sehingga untuk perkuliahan sekarang kalian di Sinau ya nonton videonya, terus di sana ada mission of the day, dicari tahu ya. Terus satu lagi, jadi ada 2 soal gitu ya. Nanti dikompres aja ya. Ada 2 soal. Nanti kalian bikin, saya share whiteboard aja ya. Nanti kalian bikin program. Kayak ini file txt ya. Ini file txt. File apa terserah lah ya gitu ya. File apa.txt. Nah ini source Java kalian ya. src anda.java. Terserah ya, ini mah nama kelasnya gimana kalian ininya juga. Terserah kalian gitu ya.
Nah, yang penting gini, nanti kalau misalnya kan kalian running source anda.java ya. Di running tuh kan jalan di konsol ya. Kita bikin ya halamannya ya. Nanti running melalui konsol. Saya bikin ya. Kan ini di running. Tampillah konsol. Nah, terus nanti kalau misalnya user mengetikkan angka 1 sampai 12 ya, ada 12 bulan ya. Kalau dia ketikkan 1 misalnya masukkan bulan lahir Anda gitu ya misalnya ya. Terus dia isikan angka 2 misalnya. Ntar saya ubah dulu. Masukkan bulan lahir Anda. Gitu ya. Terus nanti misalnya dia ngisi nih. Ntar ini susah amat sih. Misalnya ngisi 6 gitu ya. Nanti dikirimin ke sini ke teks kan kita mau ngisikan angka 6 ini agar masuk ke dalam file apa.txt. Nanti harus tertulis di file apa.txt-nya sebagai bukan 6 tetapi sebagai Juni. Gitu aja sih, simpel ya. Simpel ya. Jadi source anda.java dikompilasi dan running, lalu di konsol ada input misalnya masukkan bulan lahir Anda 6. Nah 6-nya masuk ke file apa.txt tapi dicetaknya bukan sebagai angka 6 tetapi sebagai bulan Juni gitu loh. Kalau 1 berarti bulan Januari gitu. Itu ya, simple itu aja. Caranya gimana? Silahkan pelajari di video ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bisa diikuti? Oke, saya stop share. Kalau mau Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau deadline-nya itu sampai jam berapa ya, Bu? Deadline-nya hari ini kayak biasa kuliah ya. Saya lebihin deh jadi jam 4 deh, boleh. Jam 4 boleh. Yang mau screenshot mission of the day-nya karena saya tidak memberikan instruksi berulang kali ya. Silakan screenshot sendiri masing-masing ya. Terus ininya soalnya juga nggak saya kasih di Sinau ya. Jadi hanya yang menyimak saja di Zoom yang bisa mengerjakan MOTD dan yang menyimak di video perkuliahan ya. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada saya akan tutup dulu ya. Penjelasan mengenai input outputnya tadi ya, intronya saya kasih contoh langsung real gitu ya. Supaya kebayang Ibu teh input output stream teh buat apa. Tadi contoh realnya ya. Nah sekarang kalian pindah ke Sinau, silahkan menonton video, cari MOTD-nya dan juga kerjakan MOTD-nya. Oke kalau begitu saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan boleh ya. Beneran ya. Nanya ya, jangan diam-diam aja. Jangan diam-diam baik gitu ya. Nggak ngerti tapi nggak nanya. Harus nanya ya. Mau nanya di sini boleh. Mau nanyanya malu belakangan di WhatsApp grup aja juga silahkan boleh ya. Oke. Silakan pindah semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.